Perdana kajian Arba'in An-Nawawiyah episode awal dan terbaru, syuting selama bulan suci Ramadan insyaallah, khatam dalam 40 episode insyaallah. Satu episode insyaallah 10-12 menit, hanya bisa disaksikan lewat YouTube Habib Novel Al-Idrus. Habib rekamannya sudah belum? Kapan? Gak ngerti. Tapi insya Allah besok akan tayang perdana Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah. Terus akan nyambung sampai 40 hadis selesai. Cita-cita mengalahkan Ustadz Is dan Ustadz Iqmal. Ya, cita-cita mengalahkan Ustadz Is dan Ustadz Iqmal. Kenapa buat kajian Arba'in Nawawiyah? Karena ringkas, pendek. Nantinya itu akan jadi kajian di santri weekend. Saya akan buat santri weekend itu mengkaji 40 hadis dalam 3 hari. Ya, kalau 40 episode, satu episode 10 menit, berarti hanya butuh 400 menit. 400 menit bagi 10 itu berarti 40 dibagi 6 berapa itu? Hanya sekitar 7 ya, 7 jam lah yang dibutuhkan. 7 jam. 7 jam kalau dibagi 3 hari, satu pertemuan bisa dibuat 2 jam. Berarti 2 jam dibagi dalam 1 hari bisa menjadi 4 pertemuan atau 2 pertemuan. Artinya logis dan sangat memungkinkan. Betul atau betul? Ya, itu nanti salah satu program santri weekend. Insyaallah. Harapannya apa? Harapannya nanti yang jadi santri weekend dan santri Ramadan bisa ngajar Arba'in An-Nawawiyah. Panduannya kitab Arba'in ada PDF-nya, kemudian videonya ada di YouTube. Tinggal apa? Tirokno, selesai. Meniru gaya Habib Novel. Itu saudara-saudara. Tirokno, selesai. Habib Muhammad tuh dulu waktu belajar ceramah, kata beliau di pondok di tempatnya Sunsal Sunniyah Salafiyah Habib Taufik, itu tiap hari ngapalkan ceramah saya MP3. Dulu masih MP3 dihafalkan tuh, didengarkan, dihafalkan, dipelajari caranya. Ya sekarang ya kita belajar ya, sekarang kita belajar. Ya semua itu asalnya belajar tuh niru. Bayi itu belajarnya juga niru. Makanya jangan titipkan bayimu kepada sembarang manusia. Nanti dia akan niru manusia tersebut. Maka jangan sering-sering bayi didekatkan sama gajah. Nanti dia niru gajah. Jalannya pelan-pelan. Nah, kalau pengen bayinya lincah, dekatkan sama siapa nih? Ustadz Is. Ya, lincah. Bercanda ya. Sudah Iqmal? Oh, Iqmal Kamal sudah ya, ganti nama. Sudah ya, barusan. Ya, monitornya soalnya nggak nyala yang di situ. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit menuju adzan maghrib wilayah Surakarta dan sekitarnya. Insyaallah kultum kuliah 7 menit. Judul kajian sore hari ini adalah ya, setelah hari raya dan sebelum hari raya. 1, saya akan mengajar Arba'in An-Nawawiyah. 2, insyaallah ya, saya akan mengajar kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Yang ketiga, saya akan melanjutkan kajian Al-Hikam Ibn Athaillah. Yang keempat, saya akan memulai kajian tadabbur
ayat. Jadi mungkin satu episode satu ayat dari mulai Al-Fatihah. Insya Allah nanti kalau kiamat belum tiba, baik Sughra maupun Kubra, sampai An-Nas, sampai Hatam, pendek-pendek, durasi 10 menit pokoknya, durasi 10 menit insya Allah. Dan kajian hadis pilihan, hadis pilihan itu tentunya setelah Khatam Arba'in An-Nawawiyah. Setelah hari raya insya Allah saya akan terbitkan buku baru, judulnya belum, tapi isinya tentang sholat, segala hal tentang sholat, ya segala hal tentang sholat, insya Allah detail dan menjawab banyak pertanyaan, detail dan menjawab banyak pertanyaan, insya Allah. Itu yang akan saya kerjakan dalam waktu 100 hari kerja setelah hari raya, ya setelah hari raya 100 hari kerjanya Majelis Ar-Raudhah jelas. Itu yang akan dikejar, yang akan dikerjakan untuk membuat diri dan umat paham ilmu-ilmu yang harus diketahui. Udah, iklan selesai. Sekarang mulai pengajian. Boleh? Ya. Judulnya adalah, saya nunggu download dulu. Downloadnya belum selesai. Oke, udah. Satu ayat. Basmalah. Bagian dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kita akan belajar kata per kata. Ba itu huruf, kan bismillah ya. Ba itu huruf. Hurufnya di situ ada mengatakan lil musahabah, artinya bersama, cari teman, menggunakan sesuatu dengan, lil musahabah. Ada juga mengatakan ba di situ berfungsi untuk kata huruf jar yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Huruf jar mengkasrohkan kata benda setelahnya. Jadi ba, kemudian ada ismun. Ismun itu artinya nama. Ba ketemu ismun, karena ba itu huruf jar, ismun kata benda, maka kalau ada kata benda di depannya ada huruf jar, bakunya dia harus kasroh, sehingga ba sama ismun jadinya ba ismi. Nah digandeng jadinya bismi, jadinya bismi. Sebetulnya itu ada alifnya ismun, tapi alifnya hilang, ya, alifnya hilang. Jangan dibahas sekarang karena waktunya cuma 3 menit. Ya 3 menit nanya ini hilangnya lari kemana kan repot nanti. Bahasanya panjang. Saya nggak akan bahas itu. Tapi ismun kena ba jadi kasroh. Ya jadi kasroh di bawah apa kamu bahkan tidak punya kepemilikan terhadap dirimu, semuanya adalah milik Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu harus selalu bersama Allah, kamu harus selalu dengan Allah, kamu harus selalu minta pertolongan Allah. Karena itu kamu harus awali hidup ini dengan Allah, bukan dengan ilmuku, bukan dengan jabatanku, bukan dengan kekuasaanku, bukan dengan hartaku, bukan dengan kepandaian dan kemampuanku, tetapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, agar
betul-betul bisa dengan Allah, maka kamu harus tidak ada, kamu harus hilang, kamu harus lenyap, kamu harus sirna, kamu harus musnah. Jangan sampai ada aku, akunya harus hilang, akunya harus lenyap, akunya harus musnah. Karena kalau masih ada aku, tidak akan bisa bersama Allah. Kalau masih ada aku,